Jelas habis itu. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Astagfirullah billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wa aidan kama qala sallallahu kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, astagfirullah billah wa atimmul hajja wa umratan lillah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu wajibatun kawujubil haji. Man istata'a ilaihi sabila. Sadaqa Rasulullah wa nataqa Habibullah fi maqal au kama qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puja dan puji kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan rizkinya, rizki iman, rizki Islam, rizki ihsan, rizki sehat serta afiah, dan juga rizki waktu luang yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam acara kajian rutin ya, kajian rutin untuk jamaah Hisar Global Indonesia, baik yang merupakan calon jamaah umroh atau yang telah berangkat umroh atau juga para mitra ataupun muhibban yang selalu mendukung pergerakan daripada Hisar Global Indonesia pada khususnya dalam bidang biro perjalanan travel untuk umroh dan mungkin di antara kita juga ada yang merupakan wali santri daripada Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah yang mana kita ketahui bahwasanya Hisar Global Indonesia merupakan salah satu badan usaha ya, bukan badan usaha milik negara tapi ya badan usaha milik yayasan yang didirikan atau yang dihimpun oleh para muhibban, oleh para abi-abi kita yang insya Allah kompetitif di bidangnya, yang kurang lebih mungkin hampir 9 tahun ini membersamai para jamaah-jamaah umroh baik dari wali santri, santri, abi, abla ataupun teman-teman kita yang datang dari luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan eh, pekerjaan-pekerjaan kita, niat-niat kita semata-mata untuk melayani para tamu-tamu Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan lancar dan berkah kepada rencana-rencana atau proyek-proyek kita ke depannya. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan bimbingannya, mulai bimbingan yang diberikan kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, pada alim ulama hingga pengajaran Islam sampai ke dalam diri kita, di genggaman kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengistiqomahkan iman kita hingga yaumul kiamah nanti atau sampai nafas yang ada di dalam diri kita ini berakhir untuk menuju ke ridhonya insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah agak dijelaskan ya sama Abi moderator, Abi Lutfi, mengenai pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Mungkin agak asing ya istilahnya love of wisdom umroh dan haji. Sebetulnya ini sederhana sekali ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini adalah hal yang sebetulnya sering sih kita dengar di dalam pengajaran atau di dalam kajian-kajian yang pernah kita eh, ikuti mungkin ya. Akan tetapi di sini mungkin Abi ingin lebih memperkenalkan istilah-istilah ini supaya mungkin pada saat nanti kita pada saat mendengarkan kajian ataupun pada saat mendengar istilah-istilah ini kita juga mengerti bahwasanya maksud daripada ini semuanya adalah merupakan sesuatu yang sudah kita kenal. Love of wisdom sendiri bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian. Love artinya
cinta atau mencintai of wisdom, kebijaksanaan. Ya, love of wisdom berarti para pecinta kebijaksanaan atau cinta akan kebijaksanaan dalam satu hal. Nah, ini bisa macam-macam, bisa dalam kehidupan, bisa dalam aktivitas, atau bisa dalam hal-hal yang kita ketahui sehari-hari gitu ya. Kalau di dalam bahasa Latinnya ini jadi kalau love atau orang yang mencintai itu jadinya philo, dan wisdom itu Sophie. Nah, Sophie itu di dalam bahasa Latin artinya bijaksana. Jadi sebetulnya maknanya itu filosofi daripada umroh dan haji. Nah, kalau di dalam agama Islam, kita lebih mengenalnya dengan nama apa? Hikmah daripada umroh dan haji. Bedanya apa sih, Bi? Kita mengenal umroh dan haji dari sisi love of wisdom ini atau dari kebijaksanaannya dengan kita mengenal umroh dan haji dari buku yang kita baca sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin sebagai gambaran, mungkin banyak sekali daripada kita yang di sini yang mencoba belajar atau telah belajar bagaimana tentang hukum-hukum syariat atau ibadah-ibadah syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui pastinya pastinya seseorang atau cabang-cabang ilmu yang mana kita sebut sebagai fikih ya. Nah, love of wisdom ini melihat ibadah-ibadah itu dari jendela yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Kalau misalnya kenapa sih kita sholat sehari-hari ya, karena ada ayatnya, karena di fikih disuruh fardu ain atau wajib gitu ya. Makanya kita menjalankan sholat tersebut. Betul, dengan ketakwaan dan insya Allah dengan niat yang sudah kita tanamkan, mulai sedari mungkin orang tua kita mengajarkan atau guru kita mengajarkan, kita sudah percaya sami wa ata'na bahwasanya itu adalah wajib dan harus dikerjakan. Tapi pada saat kita melihat daripada sisi yang lainnya, daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini dari sisi kebijaksanaannya atau dari sisi filosofinya, insya Allah apabila kita sudah mengerti ini, kita akan lebih ikhlas. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih memahami kenapa sih sholat gitu ya, atau kenapa sih umroh, atau kenapa sih haji gitu ya. Nah, ini adalah salah satu aja nih yang akan Abi jelaskan di sini, itu mungkin dari berbagai macam filosofi yang ada ya, karena pada dasarnya filosofi itu kan adalah ilmu tentang berpikir ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak kuliahan atau dulu pernah belajar tentang filosofi di tempat-tempat kita belajar, baik itu universitas ataupun guru-guru kita, kita itu dituntut untuk berpikir, bahkan tidak jarang berpikir secara radikal ya tentang bagaimana kita atau logika yang ada di dalam salah satu topik gitu. Nah, insya Allah pada malam hari ini sedikit saja sih, sebetulnya nggak banyak, karena kalau kita bahas terlalu banyak, ini nantinya akan terlalu akan sangat berat pembahasannya. Tapi uh, sebetulnya Abi cuma mau memberikan bagaimana kebijaksanaan yang sudah sering kita dengar, semata-mata hanya untuk apa? Semata-mata untuk mengulang ya. Mungkin di antara kita ada yang mau berangkat umroh, jadi lebih mengenal lagi nih, oh ternyata begini ya pandangan filosofi tentang umroh. Oh ternyata begini ya pandangan filosofi tentang haji. Sekali lagi, yang Abi ambil di sini hanya di filosofi dasar aja yang biasa kita dengar sehari-hari, tapi insya Allah bisa menguatkan niat kita semua untuk pergi ke Baitullah untuk beribadah, baik itu beribadah haji ataupun beribadah umroh. Ya, refleksi setiap ibadah yang disyariatkan melihat dari sisi love of wisdom. Jadi seperti yang tadi saya bilang, sholat wajib betul ada di fikih. Karena apa? Fardu ain. Wa aqimus sholah wa atu zakat. Di Quran pun dijelaskan juga. Tapi dari sisi berbeda, dari sisi orang yang mengerti akan hikmah ataupun fadilah sholat secara terperinci, insya Allah dia akan melaksanakan ini semata-mata tidak hanya karena diperintahkan. Tapi karena apa? Karena ada satu tujuan yang lainnya yang mungkin bisa lebih menenangkan hatinya ya. Dari sini Abi coba kupas sedikit secara singkat saja sebelum kita masuk ke haji ya, tentang bagaimana manfaat love of wisdom atau bagaimana kita melihat kebijaksanaan satu ibadah bisa menguatkan iman kita, bisa menguatkan ibadah kita sampai ke level yang insya Allah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini ada contohnya nih, yang mana sholat itu sebagai sarana komunikasi kepada ilahi. Ya. Kalau misalnya kita hanya memikirkan sholat itu wajib dikerjakan, yang terjadi apa nih Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi apa? Waduh, waktunya istirahat setengah jam. Ya udah deh, buat sholat 5 menit, 25 menitnya buat hal-hal yang lain, istirahat, makan, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita hanya melihat sholat dari sisi kewajibannya. Jadi nanti bisa terkesan seburu-buru dan tidak mendapatkan kekhusyuan yang diinginkan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tahu manfaat sholat selain daripada kewajiban yang harus kita laksanakan, itulah sisi daripada love of wisdom dari sholat itu. Ini cuma salah satunya aja ya. Diterangkan oleh Dr. Haji Aang Ridwan di dalam bukunya, yang mungkin sekarang juga sedang kita pelajari bersama-sama, atau saya secara pribadi bersama-sama. Di situ dijelaskan bahwasanya sholat itu merupakan sarana sehari-hari kita nih, ya, sehari-hari kita untuk apa? Berkomunikasi kepada ilahi yang melahirkan ketenangan dalam batin hambanya. Jadi sering ya terjadi ya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah melaksanakan sholat, kayaknya tuh beban banyak banget, tapi pada saat kita sudah sholat, ternyata perlahan-lahan, oh, obatnya itu cuma satu, sujud ternyata ya. Akhirnya apa? Semua pikiran-pikiran yang mungkin kita overthinking, kita ragu, kita khawatir akan satu hal, itu bisa terangkat pelan sedikit demi sedikit. Walaupun ada lagi nih filosofi dari kedokterannya bahwasanya sholat itu juga meringankan pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu salah satu kebijaksanaan atau salah satu love of wisdom daripada sholat. Tapi di sini kalau kita menganggap bahwasanya sholat itu adalah sarana komunikasi nih, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya mungkin di antara kita punya anak, punya suami, ataupun orang-orang yang kita sayangi nih, kalau misalnya dia itu pergi atau nggak ada di sisi kita, gimana rasanya kalau nggak usah 1 hari gitu ya, dalam waktu 1 jam atau 2 jam aja kita nggak mendengar kabarnya, kan akan sangat mengkhawatirkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita secara pribadi, secara umat, secara hamba, menempatkan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang atau sebagai zat yang saling membutuhkan satu sama lain, salat adalah sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam salat ada gerakan, ada bacaan, ada unek-unek yang bisa kita utarakan walaupun tidak secara lisan, ya. Di ibaratkan atau digambarkan dengan gerakan-gerakan yang bahwasanya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kita melaksanakan sholat, ringan tubuh kita, ringan hati kita pada saat selesai sholat. Begitu juga dengan puasa. Kalau misalnya kita hanya melihat, wah, puasa ini wajib nih setiap 1 tahun sekali sebulan, ya, mungkin orang-orang ataupun teman-teman kita yang menganggap itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan dapat dosa, kalau motivasinya hanya ini, tipis sekali Bapak Ibu sekalian kekuatan kita untuk mempertahankan amalan ini. Ya, tipis sekali, karena ya di zaman sekarang gitu ya, banyak banget godaannya. Apalagi kita hidup di lingkungan yang mungkin serba bertoleransi, ya kan? Serba terbuka satu sama lain gitu. Di dalam lingkungan mungkin di rumah bisa nih kita jaga, tapi kalau kita ke sekolah, kita ke kantor, mungkin ya ada orang-orang di antara teman-teman kita yang mungkin kurang taat, dia minum, 1 orang biasa, 2 orang biasa. Kalau hampir setengahnya nggak puasa, akhirnya ada tergerak juga tuh di dalam hati kita untuk ikut. Kayaknya kalau saya eh, lalai sekali-sekali, kalau saya ingkar sekali-sekali dengan kewajiban ini, kayaknya nggak apa-apa deh, karena banyak juga. Nah, itu adalah hal yang kalau kita pikirkan ibadah ini hanya berdasarkan kewajiban yang ada di dalam agama kita. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, sisi kebijaksanaan daripada puasa itu sangat besar sekali manfaatnya. Ya, disebutkan bahwasanya tubuh kita, walaupun kita tidur, itu bekerja 24 jam. Ya, nggak percaya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, detak jantung berhenti, nggak usah semenit, ya, 30 detik aja itu udah panik, dokter ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan selama kita hidup berpuluh-puluh tahun, detak jantung, organ pencernaan, paru-paru itu selalu bekerja. Disinyalir puasa adalah satu bentuk istirahat untuk tubuh-tubuh kita. Supaya tubuh kita juga mengalami, kalau di komputer itu ada refresh-nya. Ya, ada pembaharuan lagi. Supaya apa? Kita bisa
memanage kesehatan kita lebih baik lagi. Itu hanya salah satunya ya, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi sebagai pengikat nafsu dan lain sebagainya, itu pasti akan kita rasakan kalau kita bisa rutin menjalankannya setiap tahun. Kalau misalnya kita merasa nggak puas, kita nggak cuman wajibnya, puasa sunnahnya kita laksanakan, dari sisi kesehatan, dari sisi rohani, insya Allah itu juga akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah love of wisdom dari puasa. Jadi sisi lain ibadah dilihat dari kebijaksanaan atau kecintaan kita pada saat kita melaksanakannya. Zakat. Nah, zakat juga sama. Kalau kita melihatnya sebagai kewajiban yang harus diberikan, ya, setiap tahunnya, ya sama aja tuh kayak kita misalnya ngasih pajak gitu ya, atau kita ngasih ke orang. Kalau secara logika itu akan mengurangi penghasilan kita. Kita udah capek-capek ngumpulin uang, di akhir tahun dipotong. Walaupun cuma 3,5 atau 2,5%-nya. Ya, tapi kalau kita melihat dari sisi kewajiban, pada saat kita melaksanakan, oke, kita laksanakan dengan niat dan dengan doa yang sudah diajarkan. Kalau tanpa adanya kebijaksanaan atau kita tidak mengetahui kebijaksanaan atau hikmah yang ada di dalamnya, ya itu tadi, 1 tahun rutin, 2 tahun rutin, tahun ketiga kayaknya saya ada kebutuhan lain deh, kayaknya zakatnya dipending dulu, misalnya gitu ya, walaupun wajib, itu bisa saja terjadi. Nah, sisi-sisi daripada filosofi ibadah-ibadah inilah yang baiknya kita cari tahu supaya apa? Menguatkan diri kita mengafirmasi diri kita sendiri untuk melaksanakan ibadah tersebut. Satu, pastinya dengan ikhlas. Kedua, dengan kerelaan hati karena kita tahu manfaat di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dari sisi ini, Abi mau kasih contoh bahwasanya zakat adalah sarana pembersih rizki, ya, dari hal-hal yang tidak baik dari cara kita mencari rizkinya. Maksudnya gimana, Bi? Ya, ada aja kan ya, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita kerja, ya mungkin ada nih sedikit-sedikit nih lebihan atau kembalian. Kalau misalnya kita dagang ya, misalnya kita salah kasih kembalian atau kita ambil hak orang lain lebih sedikit gitu ya, 500, mungkin 1.000. Nah, dengan harapan kita mengeluarkan setiap tahunnya, jadi keburukan-keburukan daripada rizki yang kita dapatkan itu bisa dibersihkan. Nah, kalau misalnya kita memanage ataupun mengimani bahwasanya zakat yang kita lakukan atau kebijaksanaan zakat yang kita lakukan adalah ada dari sisi positifnya untuk diri kita, insya Allah, jangankan karena wajib, mungkin kalau kita tahu manfaatnya, kita, aduh kayaknya nggak bersih-bersih banget nih rizki yang saya dapatkan selama ini. Ya mungkin saya serahkan dulu nih ke orang-orang yang membutuhkan. Mungkin saya serahkan dulu nih ke badan amil zakat. Mungkin saya serahkan dulu nih ke orang-orang yang hafal Quran. Dengan harapan bisa membersihkan sisa daripada rizki yang ada di dalam diri kita. Nah itu juga contoh daripada love of wisdom atau filosofi daripada zakat itu sendiri. Nah untuk haji dan umroh bagaimana, Abi? Nah ini kita mulai masuk topik nih Bapak Ibu sekalian ya. Ibadah haji dan umroh, mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah sering banget mendengar tentang ibadah-ibadah ini, tapi dari yang sekarang Abi dalami, bahwasanya Abi itu tahu bahwasanya ibadah haji dan umroh itu adalah semata-mata bentuk daripada kekasihan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, gimana bicaranya? Kita kan umroh itu kan bayar ya. Kita itu umroh mengorbankan segala sesuatu gitu, baik waktu, tenaga, apapun yang ada di dalam kita, kita korbankan untuk berangkat umroh tuh. Kok bisa ini menjadi sebuah rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, sebelum adanya eh, nabi dan rasul ataupun sebelum adanya hal-hal yang berkenaan tentang pendidikan Islam di dalam kehidupan kita secara manusia gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sejak zaman disyariatkannya ibadah haji dan umroh dengan niat apa? Dengan niat mentarbiah umat-umatnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali mereka. Ya, memanggil kembali. Bahasanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih haji itu cuma di satu titik gitu? Kenapa sih? Ya di Jakarta kasih deh satu simbol atau Baitullah gitu ya, walaupun namanya bukan Ka'bah gitu, atau di mana gitu kasih deh satu, supaya apa? Meringankan orang-orang yang bisa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sesederhana itu. Dimulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta untuk dibangunkan satu rumah untuk berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala ingin
ingin umatnya kembali. Ya, kalau misalnya kita refleksi sedikit gitu ya, kita flashback sedikit tentang pembuatan atau bagaimana dibangunnya Ka'bah sebagai simbol eh, rumah untuk Allah Subhanahu wa taala itu kan dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi banyak mufassir juga yang mengatakan bahwasanya itu dimulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Karena kita tahu bahwasanya setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan, mereka bertemu di sekitaran kota yang sekarang kita sebut sebagai Mekah Mukarramah ya. Di mana mereka bertemu? Betul. Di Bukit Arafah namanya sampai sekarang ya. Kenapa disebut Bukit Arafah? Nanti itu kita panjang pembahasannya. Dan dari pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam ini, mereka secara berkesinambungan atau secara lama mereka juga ada atau tinggal di daerah-daerah tersebut, Bapak Ibu sekalian. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan makam-makam daripada Siti Hawa dan Nabi Adam sendiri yang berada di sekitaran situ ya. Walaupun Siti Hawa itu makamnya ada di Jeddah ya. Jeddah itu kan juga bahasa Arab, artinya apa sih? Jaddatun. Jaddatun itu artinya nenek ya. Itu adalah tempat nenek kita berada tuh. Nah, di Jeddah. Makanya disebutnya sebagai kota Jeddah itu karena di situ ada makam Siti Hawa di sana. Kemudian Nabi Adam ada di sekitaran Armuzna tuh. Ada di sekitaran Armuzna yang mana diketahui atau dipercayai bahwasanya makam Nabi Adam itu ada di sana. Jadi panjang daripada perjalanan-perjalanan anak cucu Adam sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan untuk membangun satu simbol supaya apa? Kalian atau anak-anak kalian yang berada atau yang nanti besar yang hijrah ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya diminta untuk berpulang kembali pada saat mereka sudah mencapai level kehambaan yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disitulah disebutkan bahwasanya Nabi Adam membangun Ka'bah. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim pada saat diminta untuk bangun Ka'bah itu atau pada saat pertama kali dimention tentang Ka'bah di dalam ayat Al-Qur'an itu, Nabi Ibrahim itu diminta untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah di situ disebutkan atau ditafsirkan sebagai membangun Baitullah. Nah, di sini kita tahu bahwasanya kalau membersihkan berarti sebelumnya sudah ada. Nah, sebelumnya siapa yang bangun? Ternyata Nabi Adam bersama dengan anak cucunya. Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Nah, dari situ, kalau misalnya kita lihat, emangnya di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Adam udah ada syariat haji. Alang Rasulullah juga kan belum belum apa Bapak Ibu sekalian, belum diutus ya, belum ada mungkin ya. Bahkan jauh tuh keturunan-keturunannya sampai dengan Nabi Ismail lahir, sampai dengan anak cucunya lahir, sampai dengan lahirnya Rasulullah SAW kan cukup jauh. Tapi ternyata salah satu syariat pertama yang diminta dijalankan oleh hamba-hamba yang mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya adalah syariat haji. Nah, dari sinilah terbentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan hamba-hambanya itu untuk pulang. Untuk pulang apa? Untuk pulang kembali kepada fitrahnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah-ibadah tersebut. Kalau misalnya kita agak menilik sedikit tentang sirah nabawiyah ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun walaupun suku Quraisy itu merupakan suku yang dinilai atau dikatakan sebagai suku yang jahiliyah, tapi dari zaman Nabi sebelumnya pun mereka selalu mengkultuskan atau mensucikan Ka'bah karena mereka tahu walaupun saya nggak tahu agamanya saya ini benar atau tidak, tapi nenek moyang saya mengatakan bahwasanya ini adalah bangunan yang suci. Makanya pada saat Futul Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat apa? Pertama kali pada saat berhasil menaklukkan kota Mekah untuk kembali ke kota Mekah setelah hijrah dari Madinah, dia membersihkan berhala-berhala. Nah, berarti dari zaman dulu orang juga udah berziarah nih ke sini. Orang juga udah berziarah nih ke Ka'bah, tapi mungkin caranya yang salah atau caranya yang berbeda. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang eh, menjadi calon tamu Allah yang sudah terdaftar ataupun belum, atau yang mungkin yang sudah berangkat ya, sudah berangkat umroh ataupun haji sebelumnya, di situ ada gambaran di salah satu museum namanya Museum Wahyu ya. Di situ ada satu gambaran bahwasanya dulu Ka'bah itu di sekelilingnya ditaruh berbagai macam berhala ya.
Jadi untuk informasi nih Bapak Ibu sekalian, Mekah itu Bapak Ibu sekalian mungkin di dalam dunia, di dalam peradaban kita sebagai manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang ini, mungkin Mekah Mukarramah itu adalah salah satu kota pariwisata pertama di dunia. Kota pariwisata pertama di dunia. Karena apa? Dari ajaran manapun, walaupun melenceng, walaupun tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ajaran selalu menunjuk titik Ka'bah adalah satu titik yang suci. Jadi orang-orang membawa kepercayaannya masing-masing, yang percaya dengan burung bawa patung burung, yang percaya dengan gajah bawa patung gajah, yang percaya dengan roti misalnya bawa patung roti dan lain sebagainya, mereka bawa tuh ke titik itu. Kemudian mereka taruh dan mereka sembah. Jadi selain Ka'bah itu di sekelilingnya itu disekelilingi berhala-berhala sampai di dalam-dalamnya pun diberikan atau ditaruh yang mereka sebut sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Itu adalah syariat haji sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna haji sendiri itu sudah dijelaskan. Setiap orang yang mau memperbaiki dirinya pada waktu itu, apapun agamanya, pergi ke titik ini. Yang sekarang jadi Ka'bah Muazzamah. Serahkan diri kalian, serahkan segala keimanan kalian, insya Allah, ya mungkin bahasa mereka bukan insya Allah ya, semoga saja ibadah-ibadah kalian bisa diampuni. Nah, kalau misalnya kita lihat dari masa sekarang pun itu masih kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, layaknya sebagaimana kota pariwisata pada umumnya ya, banyak turis camp, banyak sekali orang-orang, aduh kok di Tanah Suci kok orang-orangnya kayak gini, misalnya suka minta-minta, suka ini, dan lain sebagainya. Itu karena memang dari zamannya nabi-nabi terdahulu, tempat itu sudah ramai dengan wisata, bukan dengan hasil buminya gitu. Satu-satunya hasil bumi yang bisa dibanggakan dari Mekah itu ya air Zam-Zam. Air Zam-Zam Bapak Ibu sekalian, untuk buah, untuk sayur, itu semuanya dari tempat-tempat yang berbeda. Karena kalau kita lihat dari geografis kota Mekah itu sendiri, kota Mekah adalah kota yang dikepung oleh banyak sekali pegunungan atau 5 pegunungan setidaknya. Ya, mulai dari Jabal Omar, Ajyad, kemudian ada jabal-jabal yang mana Jabal Abu Kubais, yang mana itu semuanya mengelilingi kota Mekah. Yang kalau misalnya, mohon maaf gitu, kalau hujan itu semua air berkumpul di sana. Jadi banjir. Jadi banyak sekali catatan-catatan sejarah yang mengkisahkan bahwasanya wilayah tempat Masjidil Haram saat ini itu dulunya merupakan lubung air yang bisa banjir gitu. Kita bisa lihat juga kan kalau misalnya Ka'bah dari atas itu kan paling bawah dia posisinya. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang dibuat supaya air-air itu tidak menggenang pada saat hujan turun. Nah, di situ adalah tempat di mana diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk berkumpul. Cuman ya itu tadi syariatnya berbeda. Dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat itu semuanya dirubah. Ya, yang tadinya bawa berhala, yang tadinya bawa sesembahan, ya, kalau misalnya kita mungkin sesajen yang ditaruh di sekeliling Ka'bah, dengan syariat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesembahannya diganti aja yang lebih berguna gitu ya, ganti dengan nusuk. Nah, nusuk itu kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya kurban. Makanya jamaah haji ya, jamaah haji yang baru pertama kali datang ya dengan niat haji untuk mengunjungi Mekah Mukarramah, mereka disyariatkan untuk memberikan hadiyun ya, hadiah. Itu bukan dam sebetulnya, namanya itu hadiyun, yang mana itu bisa berupa hewan sembelihan dan lain sebagainya. Untuk yang jemaah umroh sendiri, ya karena kita istilahnya itu kita hanya singgah ya, tidak untuk berhaji, jadi tidak diwajibkan. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita bisa mentelaah ini secara dalam, maka hal-hal yang kita lakukan atau datangnya kita ke tanah suci untuk berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu bentuk penghambaan, mungkin kita bisa bilang tertinggi ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat-syariatnya juga diganti nih sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Melalui contoh-contoh kisah-kisah nabi terdahulu. Yang paling bertanggung jawab atas berkahnya tanah Mekah ya Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya gitu ya. Dengan kisah-kisahnya pada saat Nabi Ibrahim diminta untuk pindah dari kota kelahirannya ya, yang dulunya itu ya di daerah Mesopotamia gitu ya. Kalau dulu mungkin ya di daerah Irak, Turki dan sekitarnya situ, diminta pindah bersama dengan anak dan istrinya ke lembah itu. Kemudian diminta dihidupi
sampai diberikan nikmat Zam-Zam kepada Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih kecil, sampai akhirnya kota yang antah berantah itu menjadi kota yang hidup dan sekarang menjadi mungkin salah satu kota yang paling modern ya di dunia gitu ya. Nah dari situ Rasulullah mengambil kisah-kisahnya, mulai dari lempar jumroh, dari kisahnya Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail yang diminta untuk memotong anaknya sendiri tapi digoda oleh iblis gitu ya, sehingga lemparan jumroh atau lemparan batu yang diibaratkan itu sebagai perlawanan bentuk dari kepada hawa nafsu dan iblis gitu ya. Kemudian sa'i ya, yang mana itu diambil daripada kisah daripada Siti Hajar pada saat mencari air untuk anaknya Ismail. Nah itu juga diambil sebagai syariat. Jadi hal-hal seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Nih, kamu setidaknya kalau kamu tidak merasakan di kehidupanmu, rasakanlah yang dirasakan oleh nabi-nabi atau umat-umat soleh terdahulu sebelum kamu. Walaupun sekarang yang namanya saya udah nyaman banget Bu ya, Pak ya. Sekarang itu udah di dalam indoor gitu ya. Kalau dulu ya beneran dari bukit ke bukit gitu. Kemudian lempar jumrah itu juga sekarang udah ada kayak tempatnya sendiri, ada tendanya ya. Dulu ya seada-adanya lembah, seada-adanya gunung ya disitulah para jemaah haji dan para jemaah umroh melaksanakan ibadah-ibadahnya. Nah itu kalau saya mengibaratkannya seperti sekolah ya. Kalau kita udah oke, ya sama seperti kita pada saat punya balita ya atau punya anak kecil, kalau dia nih udah oke nih makannya, udah mandiri nih toiletnya, udah bisa baca, udah bisa nulis, udah bisa hal-hal yang senormalnya orang atau manusia lakukan. Kalau sekarang diibaratkannya sholatnya nih udah bagus nih, puasanya udah nggak bolong nih, zakatnya udah oke nih, segala sesuatu yang menunjang ruhaninya untuk menjadi atau menjadi calon umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini udah oke. Nah, dikasih satu lagi wadah di mana jamaah-jamaah atau umat-umat ini bisa merasakan tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi ataupun orang-orang soleh terdahulu supaya dirasakan juga oleh umat yang sekarang. Seperti itu. Saya pernah ada satu baca atau mengikuti satu kajian ya Bapak Ibu sekalian. Pada saat iblis menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk tidak melakukan udhiyah atau tidak menyembelih Nabi Ismail, kalau misalnya iblis itu berhasil, seandainya iblis itu berhasil menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih anaknya, tugas iblis di dunia ini selesai. Tugas iblis di dunia ini selesai, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tugas iblis pada saat kita mungkin agak mundur jauh lagi nih, pada saat dikutuknya iblis dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas iblis atau sumpah iblis kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia itu adalah mutlak. Sampai hari kiamat saya akan menyesatkan sebanyak-banyaknya umat Adam atau anak cucu keturunan Adam untuk mengikuti saya dan sampai kepada neraka. Seandainya dia bisa menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih anaknya Ismail, maka tidak ada syariat haji. Tidak ada yang namanya hari Arafah. Tidak ada yang namanya tawaf. Tidak ada yang namanya sa'i. Karena apa? Karena iblis selesai. Yang kita tahu, hari Arafah adalah hari di mana tidak tertolaknya umat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk berdoa. Bahkan sampai ditutup semua langit oleh sayap malaikat, oleh turunnya malaikat ke bumi untuk mendengarkan doa-doa. Tidak hanya hamba-hamba yang ada di padang Arafah, tapi di seluruh dunia. Tidak ada itu. Tidak ada itu, Pak. Syariat itu. Doa-doa umat setelah Ibrahim akan tertolak semuanya. Kalau misalnya iblis berhasil menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih Nabi Ismail. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya itu bisa dilalui. Ujian-ujian itu bisa dilalui. Nah, di kita tinggal mengambil ibrohnya ya. Dengan mengambil ibrohnya dengan pada saat kita ke sana itu dengan memakai ihram, mensucikan diri kita daripada hal-hal yang dilarang pada saat kita ihram, sambil mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekolah seperti kita sekolah lagi. Untuk apa Bi? Hasilnya tuh untuk apa? Untuk kembali ke fitrah Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk kembali ke fitrah.
barang siapa berhaji dan meninggalkan rafas, meninggalkan fusuk, meninggalkan jidal sampai mereka lepas ihram, maka tidak ada balasannya selain daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita tahu nih Bu, love of wisdom daripada haji dan umroh sedalam ini, atau setidaknya lebih dalam lagi yang seperti kita ketahui sebelumnya, maka tidak hanya kita ke sana itu karena ada kewajiban, bukan karena ke sana itu karena saya mau update Instagram nih, misalnya gitu ya. Saya mau ke sana itu biar tetangga saya udah berangkat soalnya, saya juga mau berangkat. Bukan hanya karena kita mampu berangkat ke sana, tapi kalau kita refleksi lebih dalam lagi, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk mengikuti ujian ini, mengikuti sekolah ini, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau lulus mabrur, dibebaskan daripada segala dosa, ya. Dan insya Allah kalaupun enggak, ya kita bisa coba lagi gitu tahun atau di kesempatan yang lainnya. Kemudian tujuan daripada melihat semua sisi ibadah-ibadah ini dari sisi filosofinya adalah menuju hasanah dunia dan akhirat. Yang intinya adalah kembali kepada Sang Pencipta setelah distraksi dari berbagai hiruk-pikuk kehidupan dunia. Segala bentuk hiruk-pikuk ini boleh kita cerminkan kepada diri kita masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita tahu bahwa wajibnya sholat gitu ya, bagaimana kita tahu wajibnya zakat. Tapi ya itu tadi, ada aja kalau misalnya kita tidak atau hanya mengikuti daripada kewajiban yang disyariatkan, terkadang itu bisa goyah. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Ya entah sholatnya dibelakangin, ya entah zakatnya lupa, ya entah puasanya bolong. Itu semuanya distraksi. Bukan berarti setelah kita meninggalkan kita juga langsung jadi orang yang berpaling daripada ajaran Allah. Tidak. Selama kita meninggalkannya dengan tidak menafikan atau dengan tidak mengingkari kewajiban amalan-amalan tersebut, insya Allah itu masih bisa dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal seperti ini pada saat kita kembali nih ke Baitullah, pada saat kita berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala, itu kita refleksi kembali, ya Allah, dengan keadaan saya yang penuh dosa ini, saya masih dipanggil. Dengan keadaan saya yang banyak sekali kekurangan, saya masih diberikan kesempatan untuk kembali menghadap kepadamu. Untuk kembali ke rumahmu. Untuk kembali memohon, bersujud, berdoa kepadamu. Itu adalah refleksi yang mungkin bisa kita lihat daripada ibadah haji ataupun umroh yang akan atau telah kita lakukan. Nah, kita lihat nih, bagaimana perbedaannya eh, yang telah kita lakukan nih, kemana nih ibadah kita akan berakhir gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ibadahnya kita sekarang mengerucut ke ibadah haji dan umroh setelah kita refleksi di semua peribadatan syariat. Saya anggap Bapak Ibu sekalian sudah hatam dan sudah lulus nih dari ujian-ujian sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sampai kepada kita ke ibadah yang mana tadi kita bilang sebagai sekolahnya Allah Subhanahu wa taala nih kepada kita umatnya gitu ya. Kemana nih? Jadi menurut para ulama di buku yang sama juga yang saya baca sekarang, ibadah kita atau ibadah haji kita atau ibadah umroh kita itu bisa menjadi tiga hal, Bapak Ibu sekalian. Setidaknya nih ya, kalau misalnya kita lakukan sesuai rukun, sesuai dengan larangan-larangan, semuanya kita jauhi sampai dengan tahalul, dan kita kembali atau kita pulang ke tanah air dengan tanpa satu kurang apapun dan tanpa satu kekurangan dari ibadah kita, insya Allah ibadahnya sah. Ya, ibadahnya sah. Nah, untuk tahu takaran di mana ibadah kita ini sah atau tidaknya, rujukan kita adalah fikih, ya, ataupun kitab-kitab ataupun ajaran-ajaran yang merujuk atau menunjukkan bagaimana rukun, syarat, sunnah, fadilah ataupun larangan-larangan haji gitu ya. Itu sah. Tapi sah kita nggak tahu nih diterima atau enggak, ya kan? Supaya tahu bahwasanya ibadah kita itu diterima, ya, itu kita melihat daripada fadilah-fadilahnya, ya kan? Semakin dekat kita dengan fadilah haji atau amalan yang paling di dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu makin mendekatkan diri kita atau ibadah kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan sunnahnya, kita laksanakan semua uh,
mandub-mandubnya, kita laksanakan semua wajib-wajibnya tanpa terkecuali gitu ya. Bahkan ada yang ekstrim banget nih, wah saya sampai nggak pakai sendal Ustadz, supaya apa? Supaya saya nggak nggak ragu-ragu. Bahwasanya kan sendal kan zaman sekarang aja adanya nih. Di zaman Rasulullah tuh cuma pakai pelepah kurma atau pakai kulit aja gitu ya. Karena ini nggak ada nih, saya pakai nih tuh. Wah saya sampai nggak naik bis Pak. Misalnya gitu ya, saking meniru Rasulullah gitu ya. Saya tuh dari tempat mikot ke sini nggak pakai bis Pak. Saya misalnya jalan atau naik hewan kendaraan gitu ya, kendaraan hewan gitu ya. Untuk menyamakan kepada amalia-amalia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa saja itu mungkin kalau kita betul-betul meyakini bahwasanya ibadah kita itu sampai sesuai dengan hadis dan sunnahnya Rasulullah, ya mungkin bisa diterima gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita sudah diterima, ada satu khusus untuk haji nih, khusus untuk haji dan umroh itu ada takaran mabrur namanya. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya ibadah kita itu mabrur atau enggak? Nah, itu adalah dari jalan love of wisdom atau dari filosofi haji yang kita ketahui nih. Nah, nanti kita coba bedah ya sedikit demi sedikit gitu. Kalau misalnya kalau kita ibaratkan ibadah ini tadi sekolah ya, mungkin sah itu adalah semua pelajaran saya udah sampai nilai batas minimum. Nah, bahasanya gitu ya kalau bahasa sekolah ini mohon maaf nih untuk yang Bapak Ibu guru mohon dikoreksi. Nilai saya itu sudah sampai batas minimum untuk lulus misalnya. Misalnya kalau lulus itu nilainya harus 5,5 atau 6 deh. Insya Allah dengan bimbingan yang diberikan oleh Abi, oleh Abla misalnya atau Mutawif, saya nih ya udahlah semuanya saya perhatikan pokoknya sampai saya itu nggak pakai minyak wangi dari Indonesia misalnya gitu ya. Kalau dari secara fikihnya sah atau nilainya sudah ada, ya mungkin lulus. Diterima ini istilahnya kayak sampai ke ikhlasnya guru, nah, ridhonya guru gitu ya. Ini bagus sih nilainya, tapi nggak tahu kan nyontek apa enggak gitu ya. Atau nggak tahu kan, misalnya ini hasil daripada kerja sendiri atau kerja sama gitu ya. Tapi tetap dalam artian rapotnya keluar atau ijazahnya itu keluar, ya kan? Bisa dipakai nih di kehidupan sehari-hari karena dia tahu udah tahu fadilahnya, udah tahu sunnahnya, udah tahu hal-hal yang berkenaan tentang haji dan umroh dan lain sebagainya. Nah, mabrur ini Bu, mabrur ini gimana anak yang sudah dapat rapot, anak yang sudah dapat ijazah ini menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Contoh, dia udah lulus kerja misalnya, yang lulusan dari STAN misalnya jadi akuntan publik misalnya, atau yang lulus dari mana Sulaimaniyah misalnya jadi imam di masjid. Nah, itu adalah takaran mabrur. Apakah setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah umroh kita ini, semua ajaran-ajaran, semua hal-hal yang kita jaga pada saat kita beribadah umroh ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang disebut sebagai mabrur. Gimana kita tahunya? Love of wisdom. Bagaimana kita melihat kebijaksanaan dari nilai ibadah yang telah kita lakukan. Jadi untuk mentakar posisi love of wisdom di dalam ibadah kita itu seperti ini. Ini contohnya umroh dan haji. Mungkin ini bisa kita aplikasikan ke semuanya. Sholat kita udah benar nggak? Ya kalau dari bacaan sih udah oke. Gerakan udah semuanya. Punggung saya kalau lagi ruku, ditaruh jangankan gelas teko juga nggak jatuh. Misalnya gitu ya. Nah mungkin pada saat kita sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah, sah. Diterima nggak? Nah itu kita lihat. Saya sudah ini sunnahnya belum ya? Tadi misalnya gitu ya, apakah makruhnya itu kena nih sama saya? Apakah tadi saya mungkin ya nengok kanan kiri? Nah mungkin kalau misalnya kita udah yakin, insya Allah diterima deh misalnya. Tapi pada saat kita selesai sholat, misalnya kita kembali ke hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ya mungkin sah ibadahnya. Mungkin diterima juga sebagai pahala, tapi tidak bermanfaat. Mabrur posisinya di sana, Bapak Ibu sekalian. Ataupun implikasi daripada hal-hal yang telah kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah cerminan daripada diterima atau tidaknya ibadah kita semuanya. Nah, pentingnya kita memahami ibadah tidak hanya dari segi fikihnya atau tidak hanya dari segi fadilahnya, tapi mungkin kita bisa lebih mengenal lagi nih dari sisi filosofinya atau dari sisi kebijaksanaan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, insya Allah itu menjadi jembatan. Satu, makin ikhlasnya kita pada saat melaksanakan ibadah tersebut.
Kedua, insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, yang banyak yang belum pernah atau belum disadari nih adalah sisi di mana semua rangkaian ibadah ini bisa bermanfaat kepada diri kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya untuk ibadah haji dan umroh. Ya, tapi jangankan untuk pergi ke tanah suci gitu ya, dalam keadaan kita sekarang gini, saya juga masih belum yakin nih tentang sholat kita. Itu pun tidak boleh kita ucapkan dari diri kita. Nanti kita lihat ya. Bahwasanya ibadah haji ataupun ibadah umroh intinya berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia merupakan miniatur surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rangkaian ibadah haji dan umroh ini bisa menjadi miniatur surga yang paling bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, yang paling bertanggung jawab atas tertundanya niat kita ke tanah suci itu kebanyakan ya adalah mungkin ini salah satunya aja adalah bimbingan atau pengalaman daripada alumni-alumni haji ataupun alumni-alumni umroh. Ya, karena mungkin dengan niat untuk menyemangati atau dengan niat untuk berbagi pengalaman terkadang nih kita nih sebagai alumni umroh atau haji bilang semua yang kita lakukan di dunia ini akan keluar pada saat kita berada di tanah suci. Waduh. Ini kalau misalnya orang yang, mohon maaf nih, sholatnya masih goyang, puasanya masih goyang, kira-kira mendengar hal ini tambah semangat untuk ibadah, apa makin ciut, Bapak Ibu sekalian? Nah, saya yakin makin ciut nih. Walaupun dia mampu untuk melaksanakan, walaupun dia istitoah dari segi materi, dari segi kesehatan, dari segi waktu. Tapi, waduh, kok serem-serem banget ya? Apa namanya, cerita-cerita teman saya waktu umroh, waktu haji. Ya, mungkin dia yang ngalamin sendiri diceritain. Kemarin tuh ada teman saya, mungkin dia ngalamin sendiri. Tapi ya supaya dia juga mungkin menghibur dirinya sendiri, dia bilang tuh ke orang-orang yang belum umroh, belum haji dengan ya menakut-nakuti gitu ya. Jadi sekali lagi, motif ibadah haji atau umroh harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa timul hajja wa umrota lillah. Dengan begitu, semua beban, Bapak Ibu sekalian, semua pemikiran-pemikiran buruk, semua suuzon kita tentang ibadah ini, insya Allah apabila kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman? Ya, wala tahzan innallaha ma'ana gitu. Jangan takut, jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya dengan cobaan yang tidak bisa dilewati. Gitu loh. Ini adalah hal-hal yang harus kita tanamkan. Ini adalah hal-hal yang harus kita bilang. Ini adalah hal-hal yang harus kita mengerti, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya masih ada di antara kita, khususnya pada diri kita sendiri ya, pada saat kita masih ragu nih, aduh saya berangkat nggak ya, saya masih banyak dosa. Ini adalah tempat kita untuk bertaubat. Aduh, saya masih banyak kekurangan, takut dibalas sama Allah. Balasan Allah insya Allah akan lebih baik daripada perbuatan yang pernah kita lakukan kepadanya. Miniatur surga, Bapak Ibu sekalian. Ibadah haji dan umroh. Saya bisa yakini, kenapa? Di surga, Bapak Ibu sekalian, di surga nanti, nggak ada yang tahu tuh kita sama keluarga kita atau enggak gitu. Di dunia masih dikasih ini sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan, ya udah kalau mau umroh sama keluarga rasain dah gitu ya. Tapi di dalam aplikasinya kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari background yang berbeda gitu, dari negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, yang semuanya ya, kalau misalnya kita merujuk daripada manis tatau ilahi sabila bagi mereka yang mampu, itu sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kepada Baitullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di sana, ya, ini yang paling penting, saya garis bawahi, adanya kita di sana, Bapak Ibu sekalian, adanya kita di hadapan Ka'bah, adanya kita di Baitullah, itu sudah merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita terpilih. Kita terpilih. Kita terpilih dari sekian banyak hamba Allah yang dipanggil, kita terpanggil, ya.
Nah, ini juga banyak salah kaprah nih. Aduh, mohon maaf, saya belum dipanggil mungkin ya. Saya belum ke Baitullah, saya belum dipanggil. Lah, sudah dipanggil Bapak Ibu sekalian. Sudah. Sejak kapan? Zaman Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim sudah berhasil meninggikan Ka'bah, apa yang dibilang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Ibrahim, naik. Naik ke bangunan yang engkau bangun, serulah semua manusia. Panggil semua manusia yang ada di barat, di timur, selatan, utara. Panggil untuk berziarah kepadaku. Panggil untuk berhaji bersamaku. Panggil untuk kembali ke fitrahnya. Kembali kepada Allahnya. Jawaban Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, di sini cuma ada saya sama anak saya yang baru selesai ninggiin. Belum selesai juga bangunannya. Baru selesai meninggikan. Di antara pegunungan, di antara gurun pasir. Siapa yang mau dengerin suara saya? Jawab Nabi Ibrahim. Suaraku terbatas ya Allah. Aku hanyalah manusia. Aku hanya memerintahkan engkau untuk memanggil. Aku hanya memerintahkan engkau untuk teriak. Masalah suaramu bisa sampai ke barat, timur, selatan, tenggara, itu urusanku. Aku akan panjangkan suaramu sampai ke ujung dunia hingga yaumul qiyamah. Hingga yaumul qiyamah. Orang-orang yang datang dengan niat berziarah, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan sekarang sudah terpanggil. Mereka yang datang adalah yang terpanggil. Kalau bahasa kitanya udah di oi, itu ya. Nah, orang yang datang itu yang nengok. Oh ya, saya dipanggil. Dari sekian banyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekian banyak umatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita terpilih untuk datang ke tempat suci tersebut untuk kembali, mencoba kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk yang diciptakan tanpa dosa. Makhluk yang diciptakan yang sejatinya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari hikmah haji, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah jauh-jauh mencari hikmah umroh. Nggak usah jauh-jauh. Aduh, ini saya diterima. Seenggaknya kita terpilih dari sekian banyak umat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ketahui, ya. Dan itu tadi pada saat kita sudah di sana, kita sudah bisa memberikan pengalaman-pengalaman kita, berikan pengalaman yang manis, ya. Berikan pengalaman sebagai duyufullah atau tamu-tamu Allah itu yang enak-enaknya, ya. Kok kalau habis dari sana kok kangen terus ya, misalnya ya. Itu kan, Bapak Ibu sekalian. Kok kalau dari sana kok selalu ingin kembali lagi ya. Dan orang yang berniat kembali lagi, insya Allah akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah surga atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya aja tuh, Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti kembali lagi nih, ibadahnya kembali lagi kepada siapa? Kepada hambanya. Apakah datang ke situ berdoa selesai, atau datang di situ dengan niat mungkin dagang, atau datang ke sana dengan niat mungkin cari jodoh, nah itu kita balik lagi kepada orang yang niat gitu ya. Innama a'malu bin niat gitu. Semua segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dalam terusan hadisnya itu disebutkan kan, orang yang berhijrah mau mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan diberikan. Orang yang hijrah mau apa namanya ekonominya lebih bagus, insya Allah akan diberikan juga. Semuanya innama a'malu bin niat. Dan prosesi ibadah di tanah suci syarat dengan jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terkadang tidak menyadarinya. Itu adalah miniatur surga yang dimaksudkan dari love of wisdom dari ibadah haji dan umroh. Kenapa, Bi? Emangnya kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, Bapak Ibu sekalian, kita ke sana dengan harapan tanpa satu beban, menjaga rofas, menjaga pusuk, menjaga jidal, insya Allah balasannya itu surga. Nah, bagaimana sih orang nanti di surga? Di sana itu dicampur, semua umat yang terpilih dicampur, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul kan? Tanpa kita lihat samping kita hitam, tanpa kita lihat samping kita putih, tanpa kita lihat bahasanya gimana, doanya gimana, mohon maaf, tata cara sholatnya gimana, kita semuanya menghadap ke satu titik di mana kita diminta untuk bersujud kepadanya. Ya, sekali lagi Ka'bah itu simbol daripada tempat kembalinya orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi jangan dianggap juga Ka'bah itu wah, suci, betul suci Ka'bah itu, tapi bukanlah akhir daripada ibadah kita. Saya harus nyium Ka'bah, saya nyium.
Iya, betul. Itu momennya itu memang pada saat itu gitu ya. Udah jauh-jauh dari Indonesia gitu ya, mengeluarkan banyak uang, nggak megang Ka'bah tuh kayaknya dosa banget gitu. Padahal nggak dosa, Bapak Ibu sekalian. Niat kita datang ke sana pada saat kita melihat Ka'bah dan kita mengimani tentang yang punya Ka'bah, itulah yang hal yang paling nikmat, Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir ada kata-kata baik nih mengenai hal ini ya. Dan semua proses ibadah tanah suci itu adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana jamuannya? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang datang ke tanah suci itu, Bapak Ibu sekalian, kepada hamba-hambanya yang datang jauh-jauh dari rumahnya, yang semuanya itu dia atur istitoahnya, kemampuannya dari segi materi, kesehatan, mental, spiritual, dan lain sebagainya, dan datang dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengabulkan setiap hajat. Oke? Ini juga sudah jelas hadis syarifnya, dikabulkan doa-doanya. Ya kan? Semuanya perlindungan kepada tamunya. Maksudnya perlindungan apa? Ya namanya kita datang ke tempat orang ya. Namanya kita datang ke Baitullah gitu ya. Pada saat kita bertamu, seyogianya tuan rumah itu akan menyambut kita kan. Nah, jamuan-jamuan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang diberikan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nggak usah beribadah dalam keadaan iman ya, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdiam diri nih. Ya, bahasa kitanya itikaf, tawakuf di tanah suci, itu Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya. Diutus malaikat-malaikat untuk seraya berdoa. Diutus malaikat-malaikat untuk seraya mendoakan agar orang ini diberikan keselamatan, dikabulkan doa-doanya, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, dan lain sebagainya. Dan seperti yang kita sudah tahu juga, 1 dirham yang dikeluarkan akan diganti 1.000 dirham. Segala sesuatu yang kita keluarkan, segala sesuatu yang kita korbankan untuk kita berziarah dengan niat untuk kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diganti. Seperti yang tadi saya bilang, tanpa sadar sebetulnya kita sudah diganti, Bapak Ibu sekalian. Tanpa sadar sebetulnya kita sudah untung ya. Walaupun tidak diganti dalam bentuk fisik uang gitu ya, tapi insya Allah akan Allah ganti dengan hal-hal yang berbeda, dikabulkan doanya, dikabulkan hajatnya, dilindungi selama di tanah suci, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan pada saat kita ingin berziarah ke sana. Itu adalah hal-hal yang seyogianya kita renungkan. Sudah betul nggak nih niat saya berangkat ke sana? Sudah betul nggak nih posisi kebijaksanaan saya dalam melihat ibadah ini gitu ya. Jadi ya itu tadi, ya penting untuk zaman sekarang gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan ada yang namanya lapar mata, ada lapar perut, ada lapar fit ya. Atau lapar instastory gitu ya. Walaupun ya itu semuanya akan ikut Bapak Ibu sekalian pada saat kita ke sana. Aduh saya mau upload, saya mau ini. Ya selama tidak merusak, sekali lagi. Selama tidak merusak niat Bapak Ibu sekalian dalam bermunajah, dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu bisa menjadi satu bagian dakwah daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak usah ini juga, tapi biasanya itu kan eh, merendah untuk meninggi ya. Aduh, kok tiba-tiba ada di sini. Nah, itu perlu diperbaikilah niatnya nanti kalau misalnya seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini insya Allah kita pelajari bersama nih. Kita pun masih belajar di sini Bapak Ibu sekalian. Eh, saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini untuk berbagi nih hal-hal yang sudah saya temukan atau yang kita sudah temukan dalam perjalanan kita mencari love of wisdom dari ibadah umroh ataupun haji ini gitu ya. Bersama-sama kita mencari sedalam-dalamnya kebijaksanaan, sedalam-dalamnya filosofi yang ada di dalam ibadah ini sehingga apa? Menguatkan niat kita, menguatkan hal-hal yang akan kita lakukan. Kalau misalnya, aduh iya lagi niat saya kemarin kayaknya agak kurang lurus gitu ya. Ya kita doa lagi, ya Allah izinkan saya untuk kembali berziarah kepadamu dengan niat yang hak, dengan niat yang tulus. Hanya untuk berangkat haji atau hanya untuk berziarah kepadamu supaya saya diangkat derajatnya kembali kepada fitrah saya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita ada di posisi itu, pada saat kita ada di posisi setidaknya kita merasakan kayaknya saya salah kemarin,
Bahkan alim ulama pun banyak yang merasakannya. Dan banyak dari mereka yang kembali ke sana hanya untuk meluruskan niat itu. Ya, jadi dari sini kita mungkin bisa sedikit demi sedikit melihat nih, ada di mana posisi kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Nah ini, ya, tadi kita sempat singgung ya, para alim ulama gitu ya. Karena penting bagi kita memahami hal-hal yang kita lakukan di sana, penting hal memahami ibadah-ibadah yang kita lakukan, semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk keabsahan atau diterimanya sehingga bermanfaat kepada diri kita sendiri. Imam Al-Bujuriri dalam Kashful Mahjub, di dalam kitabnya dia bilang ya, yang tergelap di dunia itu adalah ketika kita berkunjung ke rumah kekasih tanpa kekasih. Waduh, dalam banget ini. Jadi kita pergi ke tempat orang yang kita sayangi gitu ya, tapi orangnya nggak ada. Kita pergi ke rumah Allah, tapi Allahnya nggak ada. Bukan Allahnya yang hilang, tapi kitanya nggak menemukannya gitu ya. Itu kosong banget Pak, Bu. Ya mungkin lebih mendingan gitu ya. Kisah-kisah kan banyak tuh Bu ya. Kita ada yang bilang ke mana namanya, ke Mekah gitu ya, di Masjidil Haram nggak ngelihat Ka'bah gitu ya. Rumah sama orangnya nggak ada gitu ya. Itu masih mending mungkin ya, daripada kita ngelihat Ka'bah zohir tapi kita tidak merasakan yang punya di hati kita. Itu yang disebutkan sebagai, ya itu tergelap di dunia. Kita ke rumah kekasih kita tapi nggak ada yang kita kasihi. Kita ke rumah orang tua kita tapi, ya mohon maaf, mungkin orang tuanya sudah meninggal tapi orang tuanya nggak ada. Kenapa? Segala hal yang ada di tempat itu mengingatkan akan orang yang kita kasihi. Ya mungkin ada fotonya ya. Kalau misalnya kita ini kan sebagai orang yang kita kasihi ya. Mungkin ada baunya, mungkin ada bajunya masih tergelantung. Itu adalah hal yang paling sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan niat kita itu tulus, niat kita itu lurus pada saat kita ke Baitullah, sehingga tidak hanya rumahnya Allah Subhanahu wa taala tapi yang punya pun kita rasakan ada bersama dengan kita semuanya, walaupun kita secara kasat mata tidak melihatnya. Ibadah ke tanah suci, haji atau umroh adalah jendela. Ya, kita ibaratkan rumah nih untuk mencuri. Ya, tadi kita bilang ya, namanya Baitullah, namanya tanah suci, itu penuh dengan hikmah, penuh dengan harta yang sangat banyak ya. Doa kalau kita mau doa dikabulin. Hajat kalau kita minta untuk dilancarkan, dilancarin. Perlindungan diberikan. Apalagi yang kita mau? Ibaratnya nih Pak, ada brankas, ada bank, nggak ada tellernya, nggak ada sapamnya. Kita masuk, kita ambil semua uangnya, kita ambil semua hartanya, tapi ketahuan sama yang punya. Yang punya nggak marah kalau yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya tidak ngelapor, yang punya tidak gebukin kita, malah senang. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Bersyukurlah kepada walazidanakum wala in syakartum walazidanakum wala in kafartum innal azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah pada apa yang kau telah dapatkan sehingga engkau sampai di sini. Bersujud, berdoa, insya Allah aku tambah. Jangan kufur aja udah. Jangan menyekutukan aku lagi. Ya, karena sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ibarat kita datang ke rumah orang, kita ambil semua barang berharganya, ketahuan, bukannya dimarahin tapi dipeluk. Bapak Ibu sekalian, nanti aku tambah ya. Ambil sebanyak-banyak yang kita bisa ambil. Ambil. Ya, ambil. Nanti aku tambahin. Itu perbedaan Allah Subhanahu wa taala sama makhluk. Bapak Ibu sekalian, apapun makhluknya ya. Kemudian salah satu ulama besar juga, Abu Yazid Al-Bustami itu pernah membagikan pengalamannya. Pada saat aku pertama kali ke tanah suci, aku melihat Ka'bah. Yang kulihat hanya Ka'bah. Ya, sama manusia juga, alim ulama juga manusia Bapak Ibu sekalian. Terlalu excited kepada Ka'bah. Apa yang ada di Ka'bah mau dipegang. Apa yang ada di Ka'bah mau dicium. Apa yang ada di Ka'bah mau diusap. Gitu ya. Segala sesuatu yang ada di sekitar Masjidil Haram mau dipoto. Mungkin kalau zaman kita sekarang ya, kalau zaman mungkin pada saat zaman Abu Yazid Al-Bustami, Hazrat Leri, mungkin dia terkesima gitu. Wah, besar banget masjidnya. Wah, ini, itu, dan lain sebagainya. Konteks ibadahnya sedikit memudar. Mungkin ya, sedikit memudar. Kemudian pada saat aku kedua kalinya ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku melihat Ka'bah dan Tuhan. Dan Tuhan yang memiliki Ka'bah.
Oh ternyata semua ini ada, besar, bijaksana, sangat muhtesyam, apa sih muhtesyam? Sangat mengagumkan gitu ya. Semata-mata karena ada yang melindungi, karena ada zat di belakangnya, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya, yang memberkahinya. Semakin dipikir sampai tahun berikutnya dia kembali lagi ke tanah suci. Aku sudah tidak melihat Ka'bah. Aku hanya melihat yang punya Ka'bah. Dalam artian semakin khusyuk ibadahnya, semakin khusyuk pengamalannya, dan semakin tadabur dalam memikirkan hal-hal yang berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini alim ulama Abu Yazid Al-Bustami, termasuk daripada mursyid ya. Kalau misalnya kita belajar tasawuf, zat seperti beliau saja perlu waktu untuk memahaminya. Perlu hal-hal yang langsung berpengalaman di dalam dirinya. Apalagi kuring ya, kalau bahasa Sundanya. Apalagi saya gitu ya. Apalagi kita gitu ya. Dalam artian ya selama kita semuanya berniat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang insya Allah mulia ini, maka insya Allah semuanya akan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi, saya masih belum lurus niatnya. Abi, saya masih ragu nih sholat saya diterima atau enggak. Yakin Bapak Ibu sekalian bahwasanya jalan yang paling tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan putus asa. Bagi teman-teman yang masih merencanakan peribadatannya, yuk refleksi. Ibadah kita sudah betul atau belum? Sholat kita udah oke atau belum? Ini saya ada satu cerita kemarin, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk berkumpul sama teman-teman yang ikut di pendaftaran sertifikasi pembimbing haji ya. Banyak sekali kisah yang ada di sana. Salah satu kisah yang paling saya nggak pernah lupa itu yang namanya haji ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin simulasinya itu bakal lebih lebih random lagi daripada umroh, karena yang langsung ngurus itu kan negara ya, apalagi haji reguler. Yang namanya haji ada pembekalan. Pembekalan itu bisa 1 tahun penuh, bisa 6 bulan penuh, atau setidaknya yang diberikan oleh Kementerian Agama di dalam undang-undang, setidaknya ada 5 kali pertemuan sebelum jamaah berangkat ke tanah suci. Yang kita tahu bahwasanya kebanyakan daripada jemaah haji kita itu adalah lansia ya. Ngantrinya 30 tahun, Bu. 20 tahun ngantrinya ya. Gimana nggak tua pada saat kita berangkat ke haji? Ya mungkin pada saat pembimbingan atau pada saat pembekalan ya ada 1 2 hal yang nggak masuk, itu normal. Ya. Beliau cerita, beliau Profesor Doktor Mujib, Abdul Mujib, salah satu dosen di UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berbagi pengalaman bahwasanya kita sudah habis tawaf wada, bayangin Bu, namanya haji kan, namanya haji itu kan puncaknya Armuzna ya, 9, 10, 11, 12 sampai hari tasyrik. Kemudian setelah hari tasyrik selesai kita lempar jumroh, ula sani akobah, kita balik tuh, kita tawaf ifadah, kemudian kita 3 hari lagi, mungkin 4 hari lagi di Mekah Mukarramah. Baru sebelum pulang ke Indonesia nih, sebelum pulang ke Indonesia ada yang namanya tawaf wada, wajib untuk jemaah haji pada saat dia berniat untuk haji di tanah suci. Selesai tawaf, Pak, Ibu sekalian, dia membarengi satu jemaah nih. Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga, tapi ya masih bisa berjalan dari pelataran ke terminal tempat bis menuju ke hotel gitu ya. Di sepanjang perjalanan berbagi pengalaman lah, berbagi pengalaman antara profesor ini dengan jemaah ini. Alhamdulillah dengan bimbingannya profesor, dengan bimbingannya Pak dosen, kita bisa menyelesaikan ibadah haji ini dan lain sebagainya. Iya Pak, Alhamdulillah semoga haji kita mabrur. Amin, amin semuanya. Kemudian di satu topik berhenti dan jamaah ini bertanya kepada dosen ini. Ustadz, saya boleh bertanya nggak? Agak keluar dari konteks haji sih, katanya gitu. Nggak apa-apa Pak, silahkan. Selama saya bisa jawab, insya Allah kita kasih jawabannya. Kita kasih, kalau misalnya enggak, ya kita sama-sama belajar. Itu ya. Bapak kalau selesai ruku, diri sebelum sujud baca apa?
bacaan i'tidal, Bapak Ibu sekalian. Bacaan i'tidal, jemaah ini dimulai dari persiapan, dimulai dari ke tanah suci, haji, selesai, udah selesai tawaf wada, masih belum tahu bacaan i'tidal. Dari itu dituntun bacaannya. Di sini beliau menjelaskan sambil setengah menangis sebetulnya, karena merasa gagal sebagai pembimbing. Pada saat ibadah yang inti sebetulnya ya, haji kan bila mampu nih. Kalau sholat kan kita jalani kan setiap hari. Katakanlah kita jalanin fardunya aja gitu ya, sehari 5 kali Bapak Ibu sekalian. Sehari 5 kali itu berarti kan kalau misalnya 17 rakaat sehari 17 kali iktidal. Ya, dikaliin sama umurnya tuh yang mungkin udah kepala 5 atau kepala 6. Berangkat haji, alhamdulillahnya dia sadar ketidaktahuannya itu pada saat ya mohon maaf masih hidup gitu ya, masih diberikan kesempatan untuk belajar. Tapi hal ini adalah hal yang mungkin bisa menjadi refleksi nih ke dalam diri kita masing-masing sekarang. Ya, apakah gitu ya, apakah gitu. Pada saat kita menjalankan ibadah ini, sudahkah kita berusaha menyempurnakan ibadah yang syariat inti daripada ibadah kita sehari-hari? Itu perlu kita pelajari juga. Seperti yang saya bilang, penting dan bagus kalau misalnya kita sadar di hari ini. Misalnya ada yang belum sadar gitu ya. Daripada sadarnya itu pada saat kepala kita kepentok ke papan kubur, Bu. Itu agak ini juga, itu sebenarnya inian bahasa Turki, itu peribahasa bahasa Turki. Jangan sampai kita sadar pada saat kepala kita kepentok di papan kubur ya. Kalau kita dikubur kan ada papan tuh yang miring tuh, Bu. 7 langkah orang ngantar kita ngubur, kita bangun kan, dibangunin malaikat. Nah, itu kepentok, Bu. Nah, jangan sampai kita sadar pada saat kepala kita kepentok ke papan kubur kita, Bu. Akhirnya dari situ dibuatlah pengkajian dan pengajian untuk alumni haji. Nah, bagi mereka yang mungkin sholatnya belum bisa, bacaannya dituntun, Bu, setelah haji itu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya proses seorang hamba, proses seorang umat untuk mendapatkan fitrahnya itu tidak mudah. Terkadang dipanggil dulu ke tanah suci, baru niat belajar. Alangkah baiknya kalau kita belajar dulu, baru ke tanah suci. Kadang-kadang jamaah kita juga atau umat kita juga lucu, Bu ya. Ini saya beberapa kali mendapatkan jamaah umroh gitu. Abi, ya Allah Abi, aduh kayaknya umroh saya batal Abi. Kenapa Pak? Ini udah pulang Bu ceritanya, ini kita udah umroh beres, kita udah pulang, kita udah bagiin zam-zam tuh, udah 2 hari lewat gitu, kita udah di kantor masing-masing. Kemudian dapat telepon, Abi, kenapa Pak? Aduh, kayaknya saya umroh saya nggak ini Bi, nggak betul Bi, kata dia gitu kan. Kenapa Pak? Iya Bi, barusan saya dapat kajian atau barusan saya ngaji. Dia punya guru ceritanya. Kemudian guru saya itu bilang kalau umroh itu nggak boleh megang Ka'bah, kata dia. Itu kita jelaskan juga sebetulnya, mungkin dia nggak dengar pada waktu itu. Saya kemarin megang Ka'bah Bi pada saat umroh. Bapak megangnya pada saat ihram atau enggak? Saya bilang gitu kan. Pada saat habis sholat subuh, insya Allah enggak. Berarti selama 9 hari itu atau 12 hari itu, hal-hal yang kita jelaskan kan, ya mungkin ada yang keambil, ada yang tidak. Cuman dia tuh lebih gelisah dengan ibadah. Ya, umroh itu kan kalau udah sekali sunnah ya. Sunnahnya gitu ya. Kemudian ada lagi, yang penting sholat Bapak benar, insya Allah semuanya lancar. Kita bilang gitu kan. Iya Bi ya, walaupun sholat saya juga kadang masih ada nih doa kunut yang belum hafal. Nah itu yang salah, saya bilang. Kenapa Pak? Kok lebih lebih khawatir umrohnya itu nggak keterima daripada sholatnya? Ya soalnya kalau umroh sama haji bayar Bi, kalau sholat kan enggak. Nah itu juga harus diperbaiki nih, mindset seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya karena bayar Pak. Jadi ya sayang udah keluar segitu nggak diterima. Ya masalah diterima enggaknya nggak tahu. Cuman insya Allah sih kalau menurut hal yang kita tuntut insya Allah sah. Tapi masalah diterima atau enggaknya kan kita tidak tahu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu refleksi nih Bapak Ibu sekalian. Perlu kebijaksanaan dalam melihat hal-hal yang ada di sekeliling kita. Apakah kita sudah mendahulukan yang penting daripada yang standar atau substantif gitu. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang harus kita lihat.
Bahkan alim ulama pun perlu waktu untuk mengetahui love of wisdom dari ibadah yang dia lakukan. Gitu. Untuk mengetahui hakikat, untuk mengetahui hikmah ibadah yang dia lakukan gitu. Apalagi kita. Jadi untuk dari itu sekali lagi mari bersama-sama kita belajar memperbaiki diri supaya hal-hal yang akan kita lakukan di tanah suci itu bisa kita aplikasikan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian takaran nih, kita udah ngobrol banyak tentang haji, tentang umroh. Mohon maaf nggak saya kasih filosofinya satu-satu tentang Arafah, tentang itu karena perlu perlu 5 pertemuan mungkin ya kalau untuk membahas itu karena waktunya juga udah agak malam. Jadi salah satu hal atau salah satu takaran bagaimana sih apakah ibadah haji kita atau umroh kita itu mabrur, itu bisa dilihat dari mana? Dari kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Sama lah seperti sholat ya, sama seperti sholat pada saat kita apa? Pada saat kita bilang sholat itu menjauhkan daripada maksiat. Tapi ya mohon maaf gitu, maksudnya masih jalan. Berarti kita paham nih, berarti ada sesuatu di dalam sholat kita yang harus kita perbaiki. Gitu ya, sama seperti haji ataupun umroh. Taunya mabrurnya itu dari mana? Yang pertama, haji dan umroh itu sebagai perantara hijrah, Bapak Ibu sekalian. Perantara hijrah kita untuk apa gitu ya? Hijrah yang mana kita terbiasa dengan menahan diri ya selama haji dan umroh, apakah pertahanan diri itu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, larangan atau redaksinya itu seperti ini. Orang-orang yang berangkat haji ke tanah suci, beribadah haji, menjauhi rofas, menjauhi fusuk, menjauhi jidal, insya Allah balasannya adalah surga. Pada saat kita di tanah suci bisa menahan diri kita daripada rofas, daripada fusuk, dan daripada jidal, insya Allah balasannya adalah surga. Rofas apaan sih, Bi? Fusuk apa? Jidal itu apa? 3 hal ini, Bu. Tapi ini adalah sebetulnya disebutkan sebagai penyakit yang ada di masyarakat pada saat ini. Rofas adalah asusila, berbuat asusila. Ya. Berhubungan kalau di dalam apa namanya di dalam larangan ihram itu diaplikasikan atau diredaksikan sebagai jima walaupun jima kepada suami dan istri. Kalau dalam keadaan ihram itu nggak boleh. Ya, itu adalah dam tertinggi. Ya, jadi dam itu ada 4 ya. Dam itu ya secara ini ada 2 sebetulnya, ada takdil dan takdir. Takdil itu yang berat. Kemudian takdir itu yang ringan. Kemudian ada cara bayar dam. Cara bayar dam itu ada 2. Ada yang tartib, ada yang takhir. Tartib itu harus. Kalau misalnya ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini. Kalau takhir itu, kalau nggak bayar ini, boleh ini. Kalau nggak bayar ini, boleh ini. Gitu ya. Nah, dosa terbesar atau larangan terbesar pada saat kita ihram adalah jima. Yang pertama, kalau dia haji, satu, hajinya itu udah pasti batal. Pada saat dia ihram nih, misalnya habis wukuf, belum selesai tawaf ifadah sebagai rukun. Kemudian dia jima. Walaupun sama istrinya, hajinya batal. Satu, hajinya batal. Kedua, harus menyelesaikan hajinya. Ya, itu haji batal bukan berarti boleh pulang. Dia harus menyelesaikan hajinya karena udah kewajiban dia mulai. Kedua, dia harus bayar dam. Damnya itu adalah tartib ta'dil. Yang mana dia harus membayar 1 onta atau 1 sapi sebagai sesembihan. Kalau nggak bisa, baru dia puasa. Kalau nggak bisa, baru dia memberikan fakir miskin. Jadi nggak ada pilihan. Harus sapi dulu atau harus onta dulu. Itu adalah pelanggaran terberat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita sudah paham ya, Bapak Ibu sekalian. Tantangan terbesar, apalagi sebagai ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki putri ya, putra juga sama sebetulnya, sama beresikonya, itu adalah menjaga daripada, mohon maaf, kemaluan ya. Yang sekarang itu sudah sangat-sangat kita bisa sebut sangat dibiasakan atau sangat dinormalisasi gitu ya. Apalagi yang berusaha dinormalisasi juga kan, yang menyimpang juga sekarang berusaha dinormalisasi. Itu adalah tuntunan. Dan tuntutan pada saat kita sudah menyelesaikan ibadah haji atau umroh. Bisa nggak kita membawa pertahanan rofas kita pada saat ihram ini ke kehidupan kita sehari-hari? Itu. Kemudian fusuk. Fusuk itu ada fusuk kecil, ada fusuk yang besar. Fusuk kecil itu ya berantem, apa namanya, fisik, beradu fisik.
berzalim, ya, zalim kepada baik itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan ataupun kepada sesama manusia. Dan fusuk yang kedua adalah fusuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mensyirikan Allah. Lah, gimana bisa bi orang lagi haji syirik? Kelihatannya aneh gitu ya, kelihatannya lucu. Orang lagi haji syirik. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, itu terjadi. Itu terjadi. Gimana bi? Orang bawa apa namanya? Perhiasan, cincin lah gitu ya. Dibawa sampai Arafah, dibawa sampai Musdalifah, dibawa sampai Mina, dibawa sampai Tawaf. Pulang-pulang bilang apa? Ini cincin ada isinya. Misalnya. Nggak tahu tuh isinya lontong atau apa tuh. Ya, itu adalah bentuk fusuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang terbesar dosanya, Bapak Ibu sekalian. Ada orang berziarah umroh jauh-jauh dari rumah, jauh-jauh dari tanah airnya sampai ke Bukit Arafah. Ya, sampai ke Bukit Arafah pada saat umroh gitu ya. Wah, ini Bukit Arafah tempat pertemuannya Nabi Adam sama Siti Hawa. Di sini adalah tempat janji suci diikat Allah. Katanya kalau menuliskan nama di sini akan berjodoh ya. Ditulis Bu, vandalisme. Percaya dia tuh kalau ini nama ditulis nih bakal berjodoh. Syirik Bu, fusuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hadisnya, nggak ada tuntunannya daripada alim ulama gitu. Bahkan naik ke Bukit Arafah pun itu nggak ada tuntunannya. Itu adalah hal-hal kecil yang sering kita lakukan tapi berdampak besar. Pada saat kita lakukan pada saat ihram, maka kita harus mengulang haji kita. Jidal. Jidal itu ya itu panjang lidah, Pak. Tajam banget mulutnya. Ya, kalau bahasa anak sekarang ya, tajam banget lidahnya gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kalau kita bisa aplikasikan di dalam haji kita, kita jaga, kita nggak lakukan, sampai kita nggak kena dam, balik ke Indonesia, tetap kita lakukan. Nah, itu adalah tanda bahwasanya haji kita mabrur. Beralih dari jihad kecil ke jihad besar. Apa tuh Pak jihad kecil ke jihad besar? Di analogikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pulang daripada perang yang cukup besar pada waktu itu. Sesungguhnya kita baru saja keluar daripada perang yang kecil. Sahabat bingung, ya Allah, ya Rasulullah, ini kita banyak korban, banyak harta yang terbuang. Engkau bilang ini adalah jihad kecil. Jihad besarnya apa? Jihad besarnya adalah jihadun nafs, atau berjihad, mujahidin nafs, atau berjihad kepada diri kita masing-masing. Kalau kita pulang daripada umroh, kita pulang daripada haji, kita bisa menjaga hawa nafsu kita tetap pada porsinya, karena hawa nafsu itu nggak mungkin dihilangkan ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah hal yang ada melekat di dalam diri kita tuh. Makanya di dalam ayatul Al-Qur'an kan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya, nggak bisa itu. Nafsu itu dicopot tuh nggak bisa. Kita hanya bisa memutmainkannya. Kita hanya bisa menenangkannya. Nah, siapa yang bisa mujahidin nafs, berperang kepada nafsunya sehingga mengarahkan dia kepada hal-hal baik, maka insya Allah itu adalah tanda bahwasanya hajinya mabrur. Kemudian penerapan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya kita pada saat kita beribadah nih, umroh ataupun haji ya, Bapak Ibu sekalian. Ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah ibadah ya, fi'liyah yang paling gampang, Bapak Ibu sekalian. Susahan sholat, betul. Kalau misalnya ada jemaah yang kesulitan sholat tapi gampang untuk haji atau umroh. Karena apa? Nggak ada bacaannya, Bu. Umroh dan haji itu nggak ada bacaannya. Masa sih? Bacaan yang kita baca adalah susunan doa yang ditausiahkan, yang diberikan, yang diredaksikan oleh para alim ulama menurut daripada hadis Rasulullah ataupun Al-Qur'anul Karim. Rabbana atina fid dunya. Itu kan ayatul karimah. Kita baca pada saat tawaf. Rabbikfir warham wa'fu wa taqarrab. Itu kan doanya Siti Hajar. Ya. Tapi dalam fi'liyahnya pada saat kita misalnya nih kita tawaf Bu. Ya jangan sampai kita bengong misalnya, tapi sambil jalan 7 kali. Enggak enggak dianggap batal tawaf kita. Karena kita enggak baca doang, itu enggak dianggap batal. Selama kita putar 7 kali dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Hajar Aswad 7 kali, beres. Kita sa'i nih, lari-lari doang Bu, nggak baca apa-apaan. Beres. Kita wukuf di Arafah ya, kita wukuf di Arafah, cuman diem aja gitu ya. Diem gitu, nggak tahu nih saya harus baca apaan gitu. Beres Bu. Tapi kita diminta untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat nih,
Kita tawaf nggak baca apa-apa, tapi kita ini adalah bentuk kehambaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya disuruh tawaf, ya tawaf. Asalkan zihin atau pikiran kita itu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang kita lakukan di sana itu insya Allah diterima atau sah. Ya, belum tentu diterima, sah menurut pandangan fikih. Kemudian kita potong tahlul, udah beres. Jadi ibadah haji dan umroh secara fi'liyahnya itu adalah ibadah yang paling gampang. Tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Jadi cuman jangan dijadikan kata Abi nggak baca apa-apa juga, jangan ngobrol juga Bapak Ibu sekalian ya, jangan nyanyi juga ya. Jadi tetap mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fi'liyah kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Insya Allah itu pun bisa kita lakukan. Nah, aplikasinya pada saat kita berzikir itu kalau kita bisa aplikasikan ke dalam diri kita di kehidupan sehari-hari, insya Allah itu adalah tanda bahwasanya ibadah umroh atau haji kita itu diterima atau mabrur. Kembali ke fitrah manusia saat diciptakan. Seperti apa, Bu? Ya, manusia diciptakan tanpa sehelai benang pun, tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa beban gitu ya. Pada saat kita menjalani hidup kita, kita bisa meluruskan niat kita. Ya Allah, saya rugi dagang 100 juta. Ya, saya juga ke sini nggak bawa apa-apaan. Nah, kalau misalnya kita balik ke situ, nah itu mungkin bisa kembali gitu Bu. Selama kita tidak menyusahkan orang lain ya. Kalau misalnya kita ngutang nggak bayar, nah itu bukan urusannya sama Allah Bu, urusannya sama manusia itu. Nah itu tidak akan masuk surga seseorang sampai haknya itu kembali kepadanya gitu ya. Kemudian salah satu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW pada saat para sahabat bilang, ya Rasulullah, tanda bahwasanya kita ini diterima amalan kita itu apa sih? Mabrur haji kita itu apa? Rasulullah SAW menjawab singkat, it'amut ta'am wattibul kalam. Dia suka memberi makan orang yang kelaparan, wattibul kalam, dan kata-katanya itu enak didengar. Kata-katanya itu manis. Kata-katanya itu penuh dengan sahaja. Kata-katanya itu menenangkan. Dan yang harus kita pahami ya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali ke tanah air, kita sudah menjadi wakil atau delegasi Allah Subhanahu Wa Taala. Delegasi sebagai apa? Delegasi sebagai hamba yang terpilih, sudah menjalani pendidikan. Tadi kita ibaratkan haji itu seperti sekolah ya, menjalani pendidikan nafsu di tanah suci, balik ke tempatnya masing-masing untuk mengajarkan hal-hal yang pernah dilakukan atau yang dia alami selama di tanah suci. Itu adalah sesuatu yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang mabrur hadinya suka memberikan makan orang lain dan suka membicarakan atau kalam yang keluar dari lisannya itu merupakan tibul kalam atau kata-kata yang sangat indah, yang menenangkan hati, yang bisa mencerahkan seseorang apabila dia membutuhkan solusi. Seperti itu. Nah, dari hal-hal ini, nah kita itu ada di mana gitu ya. Barometernya kita ini udah ada di tingkat mana tuh ya. Kita nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Baik ini untuk yang sudah pernah umroh atau yang akan berangkat umroh atau yang baru niat umroh nih ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja deh yang terakhir ya. Orang yang hajinya mabrur, orang yang umrohnya mabrur, orang yang ibadahnya diterima di tanah suci itu adalah orang yang memberi makan orang lain. Nah, ini untuk barometer ini saya punya 5 kriteria nih tentang makan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk mengetahui kita ada di level mana itu kita telaah ya. Makan itu kalau misalnya kita jabarkan, nah ini salah satu love of wisdom dari ibadah haji ya Bapak Ibu sekalian. Manusia itu untuk masalah makan yang pertama makan apa? Maksudnya gitu ya. Biasanya pertanyaan yang keluar tuh dari seorang mulut manusia tuh. Makan apa? Atau makan apa tidak gitu ya. Makan nggak nih gitu ya. Nah ini biasanya keluar dari mungkin hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang mungkin masih kesulitan untuk menjalani kehidupan yang sudah ada juga apalagi mengupgrade kehidupannya gitu ke tingkat yang selanjutnya. Kemudian ada yang namanya makan apa gitu ya. Jadi dia sudah bisa makan, tapi dia bisa milih. Nah ini untuk kehidupan yang standar. Orang-orang yang sudah punya penghasilan misalnya, dia bisa milih nih mau makan apa gitu ya. Yang satu apa tadi Bu? Makan apa tidak gitu ya. Yang kedua makan apa. Nah, yang ketiga makan di mana. Nah, kalau makan di mana ini, wow, menengah ke atas. Nah, jadi dia itu sudah bisa atau
punya kemampuan untuk menentukan saya itu harus makan di mana, gitu ya. Berarti kan punya tabungan lebih nih dibanding kebutuhan dia sehari-hari, gitu ya. Kemudian yang keempat, makan siapa. Nah, makan siapa itu ungkapan atau kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang apabila dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, kekuasaannya nggak mau diganggu, nah, siapa lagi nih yang harus kita habisin, misalnya gitu ya. Dan tingkatan yang terakhir itu makan sama siapa. Nah, tingkatan terakhir inilah yang sering diucapkan oleh orang-orang yang diindikasikan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak ingin makan sendirian di dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa dia ingin makan dengan orang yang bermanfaat untuk dia, keluarga mungkin ya. Bisa dia selalu ingin makan kepada orang-orang yang dihormati, ya, guru. Bisa dia ingin makan bersama dengan mungkin orang-orang yang bisa meninggikan derajatnya, penghafal Quran misalnya ya, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling dia yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya. Dan bisa dia selalu ingin makan kepada orang yang tidak bisa makan sehari-harinya. Nah, indikasi yang kelima ini, kalau kita masih mikir gitu ya, makan apa enggak ya, berarti mungkin kita untuk urusan dunia juga masih ripuh tuh, kalau bahasa Sundanya, atau masih masih repot gitu ya. Kalau misalnya makan apa, berarti kita masih belum ada di tingkatan kita mau berbagi. Baru ya makan apa yang enak gitu. Makan di mana apalagi. Makan siapa lebih-lebih itu bukan lagi nggak diterima itu ibadahnya tuh. Kayaknya tuh. Karena dia berani melangkahi hak antara manusia. Nah, tingkatan yang makan sama siapa inilah ya. Makan sama siapa inilah. Kalau bisa kita nggak tenang kalau kita makan sendirian, insya Allah itu adalah hal-hal yang mengindikasi, cuman salah satunya aja ya, tapi Bapak Ibu kan bisa aja dia emang nggak bisa makan gitu kalau nggak ngobrol gitu, bisa aja. Cuman bukan seperti itu yang dimaksud. Orang yang bisa memberikan makanannya kepada orang lain itu adalah indikasi ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai pengamalan ini kami di Hisar Global Indonesia itu selalu memberikan ya pengamalan sedikit aja gitu ya, setidaknya gitu ya, karena kita tahu bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang diterima ibadahnya itu memberikan makan orang lain, makanya kita buka tuh mungkin sedekah akbar ataupun infak Quran ataupun hal-hal yang lainnya untuk menunjang. Menunjang seperti apa? Menunjang ibadah yang akan kita lakukan. Kalau kita mulai enteng, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan itu, dan kita senang pada saat kita melihat, oh ternyata bantuan saya itu betul-betul diberikan dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah itu bisa menjadi wasilah diterimanya ibadah haji atau umroh kita. Nah, itu salah satunya aja ya, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ibadah atau salah satunya ciri bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup perjumpaan kita pada malam ini dengan salah satu kisah nih. Sebetulnya ini adalah rangkuman ya, rangkuman daripada hal-hal yang sudah kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai tentang jendela berbeda bagaimana kita melihat ibadah haji dan umroh ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita tadi kiaskan sebagai apa? Orang yang ibadahnya sah itu ya nilainya sudah di atas rata-rata nilai kelulusan. Orang yang ibadahnya diterima, oke, disetujuin sama gurunya, didapatkan ijazah. Orang yang mabrur itu adalah orang yang bisa memanfaatkan ijazahnya ya. Memanfaatkan ijazahnya untuk ya nyari kerja ataupun dia bisa isi seminar dan lain sebagainya. Ini adalah kisah yang cukup populer, mungkin saya juga tahu kisah ini mungkin dari SD ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin ungkapkan kembali kisah ini supaya ya itu tadi seperti Abu Yazid Al Bustami ya, pada saat dia mendengar mungkin ibadah yang pertama belum terlalu ngerti maksudnya apa, ibadah yang kedua belum terlalu ngerti juga, cuman ibadah ketiga dia mengerti kesempurnaannya. Ini adalah sebuah kisah yang saya temukan di laman resmi Kemenak ya. Di situ ada kisah tentang salah satu imam atau salah satu pembimbing haji di Arab Saudi yang bernama Abdullah Al Mubarak. Beliau merupakan salah satu ulama terkenal pada masanya dan beliau ya mungkin diberikan sedikit sedikit eh, bocoran langit ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlalu lama, jadi mungkin di zaman Tabi
tabi'in bisa jadi ya di zaman setelah zaman sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu itu beribadah haji di kota Mekah Mukarramah banyak sudah mulai banyak pengunjungnya gitu ya dengan berbagai macam wasilah atau dengan berbagai macam kendaraan tapi tidak semodern sekarang. Pada waktu itu setelah selesai tawaf wada beliau eh, mengistirahatkan diri ya pada waktu itu nggak ada hotel ya pada waktu itu Bapak Ibu sekalian cuman ada singgahan aja tenda-tenda peristirahatan. Kemudian beliau bersandar di sebuah pohon dan tertidur. Dari tidurnya diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada dua malaikat yang sedang berbincang. Wahai malaikat, ada berapa banyak jumlah jemaah haji pada tahun ini? Ada 700.000 kata malaikat yang satunya. Di antara mereka siapa yang diterima ibadahnya? Gak ada. Tidak ada satupun yang diterima. Mendengar hal ini terperanjak siapa? Imam Abdullah Al-Mubarak. Kemudian, masa sih dari sekian banyak termasuk saya nggak diterima hajinya pada tahun itu? Bingung beliau. Ya Allah, apa yang salah, apa yang tidak kami lakukan sehingga engkau menurunkan kabar ini gitu ya. Kemudian malaikat satunya bilang, cuman ada satu yang diterima ibadah hajinya dan dia pun nggak berangkat haji pada tahun itu. Siapa? Namanya Ali Al-Muwaffaq. Jadi Al-Muwaffaq itu julukannya. Muwaffaq itu artinya berhasil. Ali itu nama aslinya. Ali Al-Muwaffaq. Berkat amalan yang dilakukan, hajinya diterima, 700 jemaah haji yang berangkat tahun ini pun diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam bangun sambil menangis, ya Allah, kok begini gitu ya. Yang tadinya harusnya imam itu kembali ke rumahnya, beliau mencari tahu yang di dalam percakapan itu disebutkan bahwasanya Ali Al-Muwaffaq itu adalah orang sederhana yang tinggal di Damaskus. Packing langsung pergi ke Damaskus, dicari gitu ya. Yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Diketahui bahwasanya beliau merupakan seorang ya pengrajin, pengrajin sepatu atau orang yang suka ngelapin atau membersihkan sepatu orang ya kalau sekarang soal sepatu lah gitu ya. Kemudian dicari nama Ali Muwaffaq di Damaskus. Ada satu orang yang tahu ditunjukin rumahnya. Dilihat bertemu, wahai Kisanak ya kalau bahasa sekarangnya ya, apakah engkau bernama Ali Muwaffaq? Ya betul. Siapa? Saya adalah Abdullah Al-Mubarak yang pada waktu itu namanya itu udah terkenal sebagai alim ulama di Saudi Arabia ya kalau sekarang Sudes lah ya Imam Sudes nyari orang di Kampung Jawa misalnya namanya siapa misalnya Mas Sumarno gitu ya itu disebutkan wah engkau adalah ulama besar ada urusan apa bilang seperti itu kepada alim muafak alim muafak bilang ada urusan apa wahai imam gitu ya. Kenapa jauh-jauh datang dari Saudi Arabia. Eh, Engkau adalah satu-satunya orang yang diterima amalan hajinya, kata imam. Kemudian Ali Muwaffaq bilang, lah saya kan nggak haji. Kata dia. Kemudian melihat dengan kondisi dan tidak ada ciri-ciri dia akan berbohong, dilihat rumahnya yang sangat sederhana. Kalau begitu ceritakan kepadaku hal-hal tentang yang engkau lakukan 2 bulan atau 3 bulan belakangan ini gitu. Diceritakan. Betul, saya ini berniat memang untuk berhaji. Itu sudah saya lakukan, niat saya sudah saya realisasikan semenjak saya berusia belasan tahun. Berarti udah berpuluh-puluh tahun lalu. Saya menyisihkan sedikit demi sedikit rezeki yang saya terima, saya kumpulkan hingga pada tahun ini terkumpul 350 dirham atau ya sampailah ke pelunasan haji ya kalau misalnya bahasa sekarangnya. Kemudian beliau bilang bahwasanya kenapa engkau tidak berangkat haji? Barulah cerita. Sesungguhnya pada satu hari istri saya itu sedang hamil. Sekarang istri saya pada saat kita sedang persiapan untuk haji, dia bilang, "Pah,
di samping ada orang masak, baunya enak banget katanya. Baunya tuh enak banget. Ngidam ceritanya ya, Bapak Ibu sekalian. Ibunya itu ngidam. Kemudian dibilang, tolong dong mintain sedikit buat saya supaya ngidamnya ini hilang. Kemudian singkat cerita Ali Muwaffaq pergi ke rumah tetangganya, yang mana di situ tinggallah seorang janda dengan 6 orang anaknya. 6 orang anaknya itu terlihat lapar dan dilihat masakan sudah siap disajikan. Kemudian dengan niat baik, wahai tetangga, istri saya ngidam. Boleh dong saya minta sedikit. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikannya. Kemudian Ali Muwaffaq bilang, kalau saya harus beli, insya Allah saya bayar. Dia kan punya uang. Lagi mau berangkat haji nih ceritanya. Mohon maaf, tidak dijual. Sambil menangis, janda tersebut bilang bahwasanya makanan ini tidak bisa dibagi, makanan ini tidak dijual. Kenapa? Kok nggak bisa? Kemudian janda itu menjawab, makanan ini halal untukku, tapi haram untukmu. Apakah engkau muslim? Dibilang sama Ali Muwaffaq, ya saya muslim. Sesama muslim, apa hal yang halal untukmu tapi haram untukku? Dibilang, sedangkan aku ingin membelinya nih. Kemudian dia bilang bahwasanya hal yang aku masak ini adalah daging bangkai keledai. Yang mana aku temukan di pinggir jalan karena anakku sudah beberapa hari nggak makan dan kalau nggak saya kasih makan dia akan meninggal mungkin dan saya juga akan meninggal, maka saya ambil sebagian daging tersebut dan saya masak sekarang. Maka makanan ini halal untuk saya, tapi haram untukmu. Mendengar hal itu, dia lapor ke istrinya, wahai istriku, ada kejadian seperti ini. Kemudian istrinya bilang, ya udah, saya udah nggak ngidam lagi, saya mau masakin. Masakin si janda ini bersama dengan keenam anaknya. Dibawa makanan ke rumah janda ini, kemudian Ali Muwaffaq bilang, wahai eh, ibu, wahai tetangga, ini saya kasih makanan untuk kamu dan keenam anakmu, dan aku modalin kamu 350 dirham untuk kamu usaha supaya anak-anakmu dan kamu bisa melanjutkan kehidupan. Sambil berkata istrinya, wahai suamiku, apa yang kau lakukan? Engkau akan berhaji, bagaimana engkau akan pergi ke tanah suci? Dengan kepercayaan dan keimanannya, Ali Muwaffaq bilang, ini adalah hajiku ya Allah, ini adalah Mekahku. Dengan pengamalan ini, maka satu-satunya orang yang diterima hajinya adalah si Ali Muwaffaq. Walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Banyak sekali kebijaksanaan yang kita bisa ambil dalam hal ini. Akan tetapi hal yang terbesar kita bisa ambil dalam hal ini adalah bahwasanya tidak melulu ibadah yang kita lakukan secara zahir itu bisa menentukan masa depan kita di kemudian hari. Ali Muwaffaq mungkin tidak sekolah sama seperti dia belajar fikih dan lain sebagainya. Dia mungkin tidak mencapai titik nilai terendah untuk lulus ujian karena dia pergi juga enggak tuh ke ujian atau ke sekolah Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan haji itu. Tapi dia tanpa ijazah bisa memaslahatkan ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dengan niat haji yang diberikan walaupun tidak berangkat ke tanah suci beliau tetap mendapatkan mabrur dan berkah daripada pengamalan yang dilakukannya. Itu adalah hal terbesar yang bisa diambil menurut saya dari kisah ini. Selain daripada seorang istri harus pintar masak ya Bu ya. Jadi walaupun dagingnya itu daging busuk tetap enak katanya Bu di apa namanya dicium oleh orang lain yang sedang hamil gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya bilang, betul niat kita harus kita aplikasikan. Ya, Bi, kalau saya niat mah udah sering Bi, ya Allah cuman belum ada rezekinya. Udah ada belum tindakannya gitu ya. Kalau yang niat haji udah buka belum tabungan hajinya misalnya. Kalau yang niat umroh udah buka belum perjalanan atau tabungan umrohnya lah minimal gitu ya. Kalau misalnya niatnya di hati doang ya belum takbiratul ihram Bu. Kalau misalnya sholat ya. Kalau misalnya kita sudah niat ya kayak Ali Muwaffaq ini mungkin kalau dia kasih tanpa ada niat haji dan embel-embel haji ya mungkin 700.000 orang yang pada tahun itu berangkat haji semuanya ditolak. Tapi karena dengan niat yang dilakukan dan sudah diaplikasikan dengan pengumpulan dananya, maka
alhamdulillah dia menyelamatkan termasuk dirinya sendiri kepada haji-haji yang dimabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin curhatan singkat ya dari saya. Jadi mungkin ini adalah salah satu hal-hal yang saya temukan di eh, masa di mana saya sedang mendalami love of wisdom dari ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, saya juga baru belajar mengenai ini dan alhamdulillah membuka banyak sekali wawasan yang ya itu tadi ya, semakin banyak kita membaca, semakin tahu bahwasanya kita itu bodoh gitu ya. Jadi eh, upgrade diri kita dengan cara apapun ya, mungkin dengan ikut kajian ataupun beli buku tentang ya itu tadi filosofi ataupun hikmah daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah itu bisa membuka hikmah tersembunyi dari apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator Abi Lutfi Hadi. Iya, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya Abi Agung. Masya Allah banget. Benar-benar daging semua isinya ya. Masya Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya. Tadi menarik juga tuh, Wi, tentang apa ya? Jadi kita ibadah bukan karena itu wajib, tapi karena kita itu butuh. Jadi tingkatan terakhirnya itu adalah karena kita butuh gitu. Nah itu tertanam banget tuh di saya garis bawahin tadi di catatan saya ya kan. Masya Allah. Oke, Ada sisi kebijaksanaan yang bisa kita ambil dari ibadah yang kita lakukan. Itu penting. iya Penting. Bu. Kita juga baru Itu belajar, kita juga baru menyadari hal itu ya, walaupun sering sebetulnya dibilang oleh para alim ulama ya, cuman mungkin kita keseringannya ngantuk ya pada saat dengerin ceramah, jadi nggak kena gitu. Tapi pas kita baca, betul-betul kita pahami, resapi, Masya Allah sangat dalam gitu maknanya. tapi 44 orang ini yang masih bertahan dalam 2 jam 41 menit kajian Abi nih. Ya, Masya jadi Allah. Jadi nggak ada yang berkurang nih sebenarnya Abi. Masya Allah. Iya. Kalau kita jadiin satu ruangan ini bisa empet-empetan ini, Bi. Iya, nanti juga insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa namanya, kan udah direkam ya kajian malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan upload juga nih di YouTube Mitra Hisar juga gitu. Nah, kalau ada ada satu nih yang bertanya, Bi, ada yang bertanya misal mau mengumrohkan putranya yang sedang di Turki, gimana cara izinnya? Oh itu itu beda lagi, Bu. Mungkin bisa langsung chat saya pribadi aja, Ibu. Nanti nomor saya 0811. Itu aja ditulis. Nah, Iya, ya, oh, insya ya. Allah langsung aja, Bu. Eh, ke mana? Oh, oke. Oke, insya Allah di kemudian hari mungkin bisa ditambahin ya, Bi ya, pertemuan selanjutnya dilengkapi, Oh, siap siap. dilengkapi. Iya Insya kan, Allah, jadi insya Allah. mungkin yang Abi tadi bahas adalah kulitnya doang nih. Ya, Kalau baru misalkan kulitnya. jeruk, baru kulitnya doang nih. Belum sampai biji-bijinya. Belum sampai biji-bijinya. Dan itu saya juga dari tadi menyimak dengan sambil mencatat apa-apa Alhamdulillah. aja yang penting nih. Masya Allah. Mungkin karena keadaan ataupun udah larut, mungkin kita bisa akhiri dan disambung di pertemuan selanjutnya ya, Abi. Oh iya, Insya ini Allah. ada pesan juga, insya Allah Heeh, saya dinasibkan kembali untuk berziarah ya ke Tanah Suci heeh. di tanggal 24 November 2024. Di paket itu masih ada 2 orang. Mungkin kalau ada yang mau bersama-sama nih menggali hikmah tentang Oh iya. ibadah-ibadah yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan di sana dari keluarga ataupun sanak saudara, santri mungkin yang ingin bersama-sama belajar, masih bisa langsung ke Abi Lutfi untuk paketnya. Kemudian ada beberapa paket nih yang menurut saya agak jarang di travel-travel lain itu
mengenai hikmah tentang perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada satu paket namanya paket Badar. Itu betul-betul berurutan ya dari perang Badar, kemudian nanti kita ke Madinah di perang Uhud, kemudian kita ke Mekah Mukarramah untuk menjelaskan tentang Fukul Mekah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu paket yang runtut dari Sirah Nabawiyah. Kalau misalnya ada yang mau ikut juga, nanti di tanggal 4 Desember ada paketnya tuh plus Badar biasanya ya. Dan untuk yang plus Turki di tanggal 24 November 2024. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau gabung bersama kita, insya Allah dipersilahkan. Mumpung masih bisa isu tiket nih, karena udah kurang dari 3 minggu ya. Biasanya H-2 minggu kita harus isu tiket. Itu aja, Abi Lutfi. Iya, benar juga, Bi. Jadi Sirah Nabawiyah kita juga terbuka untuk langsung turun ke lapangannya, Bi ya. Ya, Langsung betul. kita jelaskan nanti di sana gitu dari umroh pas Turki yang full ziarah Turkinya, dan nanti insya Allah kalau Badar itu juga nanti dijelaskan pas di perkampungan Badar gitu ya, Bi ya. Ya, betul. Oke, mungkin bisa kita cukupkan ya, Bi ya. Boleh, boleh. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Oke, terima kasih. Saya Abi Lutfi pamit undur diri, dan Abi Agung insya Allah akan bertemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.